Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Suci pada mata pelajaran KWU. Hari ini kita sudah memasuki materi baru pada semester ini, yaitu tentang wirausaha pengolahan makanan fungsional. Hari ini kita hanya akan membahas tentang bagian perencanaan dan sistem produksinya saja. Oke, langsung kita mulai saja ya. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak orang yang sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan organik atau makanan sehat. Memilih makanan sehat kini menjadi problematika tersendiri. Kita sebagai konsumen dihadapkan pada pilihan yang serba salah. Contohnya saat kita ingin memilih makanan sehat seperti tahu, dikhawatirkan mengandung formalin. Bakso yang beredar di pasaran dikhawatirkan mengandung boraks. Kalau makan sayur-sayuran, kita juga khawatir sayuran tersebut mengandung pestisida. Dihadapkan dengan masalah-masalah tersebut, tentunya kita akan kembali menggunakan bahan pangan alami sebagai pilihan terbaik. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang masih meragukan produk berbahan alami dengan alasan produk tersebut belum teruji secara klinis. Maka dari itu, kita dapat membuat produk berbahan pangan alami yang telah teruji secara klinis. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di Indonesia, kita dapat membuat produk-produk berkhasiat yang baik untuk tubuh dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang banyak terdapat di Indonesia. Kurang pahaman masyarakat tentang khasiat bahan-bahan alami ini dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan sangat menguntungkan. Oke, sekarang apa itu makanan fungsional? Makanan fungsional adalah sebutan untuk makanan yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi tubuh, selain efek nutrisi yang secara prinsip memang dimiliki oleh makanan. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa fungsi makanan fungsional ada beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai sumber gizi, yang kedua sebagai pemberi cita rasa dan aroma, dan yang ketiga dapat mempengaruhi secara fisiologis, misalnya meredam zat berbahaya, mencegah penyakit, serta mempercepat proses pemulihan. Sama seperti usaha lainnya, ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha pengolahan makanan fungsional. Sumber daya ini terdiri dari 6M. Masih pada ingat kan apa itu 6M? Jadi ibu tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya bahan makanan fungsional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah. Bahan pangan nabati dapat diambil dari batang, daun, bunga, umbi, biji, atau bagian lain dari tanaman. Yang kedua yaitu bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan yang berasal dari hewan, baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah. Bahan pangan hewani dapat diambil dari daging, kulit, telur, susu, dan bagian hewan lainnya. Bahan pangan hewani mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan, yang bisa diolah menjadi minyak ikan, yogurt, atau suplemen. Hari ini ibu akan memberikan contoh makanan fungsional, yaitu bekatul, tauco, tempe, dan lain-lain. Untuk minumannya yaitu yogurt, sari jahe, minuman cincau, minuman lidah buaya, dan lain-lain. Berdasarkan cara pengolahannya, makanan fungsional digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu dengan cara alami, merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam, contohnya buah-buahan, sayuran segar, madu, susu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu diolah dengan cara tradisional. Makanan yang diolah secara tradisional contohnya wedang jahe, tempe, yogurt, dan lain-lain. Untuk yang diolah secara modern adalah makanan yang pengolahannya dibuat khusus menggunakan resep-resep baru, contohnya diabetesol untuk penderita diabetes, minyak ikan, dan lain-lain. Oke, untuk tugas hari ini kalian menjawab pertanyaan ibu pada kolom komentar YouTube ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada guru pembelajaran atau WA langsung ke ibu. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.